Jadi ada beberapa orang yang menolak ya. Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur terpilih cukup menghebohkan masyarakat di Indonesia. Karena dengan berani beliau menerapkan aturan yang seharusnya diterapkan. Sebab menurut beberapa saksi bahwa ternyata soal perizinan pembuatan tempat wisata tersebut diragukan. Bahkan menurut beberapa sumber, izin mendirikan tempat wisata tersebut tidak resmi. Artinya ada pihak yang bermain di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama bupati dan masyarakat setempat ini sudah sangat tepat dan harus diapresiasi. Karena alasannya salah satunya adalah untuk menjaga kelestarian alam. Karena di Puncak Bogor yang seharusnya menjadi wilayah hijau, harusnya ada pohon, ada tumbuhan agar air ketika hujan terserap, tapi ketika dibangun tempat wisata seperti ini adalah salah satu yang menjadikan sebab terjadinya banjir. Sehingga apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sangat tepat. Kemudian terkait tentang apa yang terjadi di Bogor tersebut, bagaimana reaksi Bahar Smith? Karena kalau kita lihat sebelum Kang Deddy Mulyadi ini terpilih sebagai gubernur, Bahar Smith itu kelihatan sangat benci dan tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Silakan Anda simak sendiri bagaimana komentar dia ketika Kang Deddy Mulyadi akan mencalonkan diri sebagai gubernur. Dia memprovokasi masyarakat agar tidak memilih Kang Deddy Mulyadi. Tapi apa yang terjadi? Kang Deddy Mulyadi tetap terpilih. Dan ini saya juga menemukan sebuah video. Bagaimana sih kronologi kejadian tersebut sebelum dilakukan pembongkaran oleh aparat terkait. Bukan ente nu ngebangun, ente nu nyegel. Waktu itu dengan tim Maksudnya ente nu ngebangunnya awal. Nyawa salah. Ditegor. Jadi kok ente di polis lendi. Waktu itu kan sama teman-teman. Ya kenapa nggak bongkar sendiri? Kemarin peringatannya masih suruh benahin setplannya Pak. Dan kita proses kan. Waktu itu masih diminta revisi setplannya. Pernah ada ini nggak pada Kasatpol permintaan untuk membongkar? Ada. Ada dari Pemprov. Pemda Bogor. Surat peringatannya ada, Bapak bisa lihat ya. Ada. Atau kenapa nggak bongkar? Kemarin masih dapat arahannya suruh revisi ini Pak. Yang kasih pengarahan siapa? Dari aturan yang kita dapat sih, kita pengajuan saat itu. Oh, Gitu. sekarang gini. Ini sih yang bener nih, yang punya duitnya siapa sih yang bangun ini? Nggak mungkin Jaswita punya duit. Iya Pak, betul Pak. Yang punya duitnya siapa? Ada investor-investor. Siapa sebutin? Siapa investornya? Berapa itu? Iya, Jaswita nggak mungkin punya duit lah. Ya, Saya ya. tahu lah, ini Jaswita hanya dipakai cover aja Ya, betul. untuk mendapat izin agar mudah, tidak ada yang melakukan penindakan. Pakailah cover PT Jaswita, gitu loh Pak. Anda itu jadi boneka, ya kan? PT Jaswita jadi bonekanya. Yang gabung sama ini, konsorsium sama Jaswita. Yang punya duitnya siapa aja sih? PT apa aja? Ada kurang lebih sih sebenarnya yang pengelola The Castello, pengelola Solusia, itu yang memang tergabung dalam konsorsium. Konsorsium. Berapa jumlah modalnya? Target sekarang ini memang dalam total investasi, ini memang harus appraisal Pak. Kalau dia baru 40 miliar. 40 miliar. Yang memang sudah 40 miliar. appraisal ulang. Pak, dengan perizinan segala macam. Itu sih. Nah, kemudian Dan saya sangat sepakat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bersama para pejabat. Karena hal itu memang harus dilakukan. Dan kalau kita berbicara soal Puncak Bogor, otomatis pandangan masyarakat Indonesia
tak jauh atau tak lepas dari klan Baalwi. Karena sudah bukan rahasia umum lagi. Di Puncak Bogor itu banyak ditempati oleh para Habib. Jadi bisa jadi tempat wisata tersebut juga ada keterlibatan Habib. Makanya Kang Deddy Mulyadi langsung gaspol dan segera membongkar tempat wisata tersebut. Selain tentunya juga karena tempat wisata tersebut tidak memiliki izin yang kuat, dan berikutnya tempat wisata tersebut juga menjadi indikasi salah satu sebab terjadinya banjir. Karena harusnya di Puncak Bogor adalah sebuah lahan yang hijau, yang banyak tumbuhan, banyak pohon, sehingga menjadi resapan ketika hujan turun. Tapi karena di situ dibuat tempat wisata, akhirnya banjir tak terelakkan lagi. Dan mungkin yang dikhawatirkan oleh Bahar Smith dan kawan-kawan adalah hal seperti ini. Jadi mungkin Bahar Smith juga punya kepentingan dengan adanya tempat wisata tersebut. Sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai gubernur, mungkin mereka sudah tahu dan sudah ada kekhawatiran jika tempat wisata tersebut akan dibongkar. Tapi ya semua sudah terjadi, dan Kang Deddy Mulyadi makin lama makin cemerlang dan makin banyak mendapat dukungan. Dan kalau kita lihat juga di video-video yang beredar, masyarakat setempat sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya memang keberadaan tempat wisata tersebut tidaklah memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat sekitar. Tapi justru sebaliknya malah menjadi salah satu sebab terjadinya banjir. Dan harusnya pejabat yang lain juga mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Apapun yang sekiranya melanggar aturan negara, aturan pemerintahan, harusnya segera dilakukan tindakan yang tegas agar hal tersebut tidak terulang lagi yang kedua kalinya. Meskipun dampaknya mungkin para Habib atau para klan Baalwi juga menjadi kebingungan, karena mau kemana lagi mereka akan mencari makan. Sebab kalau mengandalkan ceramah, masyarakat di Indonesia sudah tidak percaya terhadap mereka. Mau membuat tempat wisatanya dimusnahkan. Jadi mau kerja apa lagi mereka?